Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kita akan merancang sebuah bisnis hotspot WiFi yang daya WiFi-nya bisa tembus dinding karena menggunakan access point tembus dinding atau tembok. Access point Totolink N300RH kita akan setting dengan MikroTik dan juga dengan sumber internetnya adalah Orbit Pro 2. Paketnya paket standar yaitu 25 GB. Oke, sahabat IR, kita akan lakukan settingan detail mulai dari setting routernya Orbit Pro 2, setting access point, dan kita melakukan setting MikroTik yang terakhir. Kemudian cara pembuatan vouchernya sudah banyak sekali dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke, sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat ini adalah sumber internetnya Orbit Pro 2. Kemudian kita menggunakan MikroTik ini bisa RB9412ND, RB750R2 atau RB750GR3 atau bahkan RB450 yang GX4. Settingan dasarnya sama untuk settingan hotspot WiFi skala pemula. Oke, sahabat, untuk Ether 1 ini masuk ke MikroTik Ether 1 sumber internetnya dari Orbit Pro 2 dengan IP-nya DHCP atau bawaan atau default. Kemudian Ether 2 ini ke access point Totolink N300RH dengan IP Ether 2 dari MikroTik ini adalah 10.10.10.1. Oke, sahabat, untuk settingan lebih lengkapnya secara detailnya jangan skip agar khusus untuk pemula sahabat bisa mengetahui secara detail simple cara setting yang simple untuk routernya, MikroTik, dan access point. Oke, simak terus. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kita akan lakukan settingan yang pertama, yaitu setting router ZTMF286R ini yang digunakan Orbit Pro 2. Kita langsung terkoneksi dengan TCL Home 8731. Ini adalah nama SSID atau nama WiFi default dari Orbit Pro 2. Kita klik connect dulu, kita inputkan passwordnya ada di bagian belakang dan ini sudah pernah diinput sebelumnya. Oke, sahabat bisa lihat di bagian bawah dari Orbit Pro 2. Oke, untuk melihat IP atau gateway-nya kita klik kanan, klik status, kemudian di detail di sini ada informasi untuk IP address-nya 192.168.8.1. Oke, kita masuk dengan menggunakan Mozilla Firefox 192.168.8.1. Nah, sahabat, ini adalah tampilan dari ZTMF D286R ini yang digunakan oleh Orbit Pro 2. Passwordnya adalah admin, jadi sahabat bisa lihat, dan kita klik login. Ini modemnya sudah di reset setelah mengaktifasi aplikasi MyOrbit. Oke, kita klik accept. Nah, di sini sudah langsung bisa digunakan sebenarnya. Kita coba internet dulu. Ya, sahabat bisa lihat sudah langsung ready. Kita hanya mengganti beberapa menu saja. Di antaranya adalah menu WiFi setting. Kita klik WiFi setting ini. Kita mengganti network name atau SSID-nya. Misalkan kita beri nama Pro 2. Oke. All the wireless client device is complete isolasi. Kita harus mengisolasi agar sesama pengguna tidak saling mengintip, baik menggunakan aplikasi maupun dengan cara lain. Kita klik beri centang, kemudian security modenya adalah WPA2 PSK. Passwordnya kita bisa rubah, misalkan kita beri nama password admin 123. Ini password untuk latihan. Oke. Kemudian maksimal stationnya kita bisa batasi, contohnya adalah 20 user secara bersamaan, karena sesuaikan dengan bandwidth atau langganan internet dari provider yang kita miliki. Oke, sahabat, untuk channel bandwidthnya di sini network modenya B, G, dan N. Ini sudah mixed. Kemudian channel widthnya ini ada 20 dan 40.
kita set di 20 saja supaya tidak melebar. Kemudian country regionnya Indonesia, frekuensi channelnya di antara ini semua 2,4 lagi, band 2,4, di antaranya 2412 sampai 2472. Kita pilih auto saja, password dari WiFi, bukan password administrator. Oke, kita connect dulu dengan Oke sahabatir, kita sudah menginputkan passwordnya di nama WiFi yang baru, sehingga di sini sudah ada, ini diaktifkan semua passwordnya dan nama WiFi-nya sudah oke. Dan tahap berikut kita akan mengganti user dan password untuk administrator. Nah, caranya ini bagian atas sahabat bisa lihat modify login password, kita klik, sahabat bisa lihat. Kliknya di sini, kita menunggu. Oke sahabat, setelah kita klik modify login password, kita akan masukkan password yang lama, yaitu admin. Kemudian kita akan mengganti password yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita konfirmasi lagi password yang baru. Ini adalah password untuk administrator, bukan password WiFi. Oke, kita klik play. Kita tetap menggunakan admin di sini, oke. Nah, dari usernya admin, passwordnya sesuai dengan yang kita ganti tadi. Oke, sahabat, langkah pertama untuk router WiFi, dulu LTE ini kita off dulu. Jadi sinyal LTE-nya kita off, kemudian kita masuk ke setting, connection mode, kemudian network mode. Connection modenya dibiarkan otomatis. Network selection-nya kita bisa pilih 4G only, kita klik apply. Oke. Kemudian kita back lagi melihat APN-nya. Nah, sahabat bisa lihat APN di sini kita menggunakan auto saja, tidak menggunakan manual. Bisa juga sahabat bisa menggunakan manual, tapi untuk settingan kali ini kita menggunakan default saja. Untuk 4G log band, itu log untuk semua maupun LTE band 40, kita juga bisa melakukan setting di sini. Namun untuk sementara all saja, dan sudah selesai untuk administrator dan passwordnya. Kemudian kita akan menghidupkan LTE-nya untuk router Orbit Pro 2 ini, dan kita akan tes speed sebelum menggunakan access point dan MikroTik. SSID yang kita baru buat tadi, kemudian kita coba. Oke, sahabat bisa lihat autonya di 72 pixel. Nah, sahabat bisa lihat sudah maksimal di video ini. Itulah settingan untuk router LTE yang simple. Kita lanjut kepada settingan access point-nya dan settingan MikroTik-nya. Oke sahabatir, kita lanjut kepada settingan access point. Kali ini kita gunakan access point Totolink N300RH. Sudah terkoneksi dengan SSID atau nama WiFi dari Totolink. Totolink N300RH ini adalah nama SSID dari access point tembus tembok dari Totolink N300RH. Oke, cara untuk melihat gateway-nya, kita klik kanan di SSID ini, kita lihat status. Nah, sahabat bisa lihat di detail ini. Di sini sudah terbaca secara auto, sehingga kita harus melakukan perubahan IP address secara statis. Caranya klik properties. Nah, di menu properties ini kita klik internet protocol versi 4 ini untuk melakukan IP address secara manual, yaitu use the following IP address sesuai dengan yang kita buat ini. Karena IP addressnya adalah 192.168.1.1, sehingga di sini kita tempatkan titik 2. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Biasanya otomatis setelah kita menginput IP address yang kita input sendiri. Oke, setelah kita buat ini, kita klik OK, dan kita coba untuk mengakses IP address dari Totolink N300RH ini 192.168.1.1 dan kita klik enter. Nah, sahabat ini menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla juga bisa. Sahabat bisa lihat seperti ini. Kita tutup yang Mozilla, ditutup Google Chrome, dan kita buat yang di Mozilla. Oke sahabat, untuk username bawaannya adalah admin, passwordnya adalah admin yang kita sudah input.
kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari access point tembus dinding Totoling N300RH. Nah, ini adalah isi setupnya atau quick setupnya. Kita menggunakan advanced setup karena kita melakukan setup secara manual. Kita klik advanced setup. Pada operation mode ini kita akan pindahkan dari router mode yang default ke access point. Oke, kita klik apply dan langsung next, sahabat. Oke, ini langsung muncul nama wifi, kemudian enkripsi atau passwordnya ini masih disable. Kita buat nama wifi nya, misalkan nama wifi nya adalah N300. Oke, kemudian enkripsi dan broadcastnya enable. Enkripsi ini jika kita menggunakan WPA2 mixed, maka akan muncul untuk dibuatkan password. Kenapa kita tidak menempatkan atau kita disable enkripsi atau passwordnya? Karena kita akan tersambung dengan MikroTik. Oke, sahabat, untuk limit kliennya kita misalkan tempatkan 20 saja sesuai dengan akses router yang kita buat tadi. Kemudian yang lainnya dibiarkan default. Pengaturan download upload atau limit secara keseluruhannya juga kita tempatkan 0 untuk unlimited sesuai dengan kuota atau internet, kapasitas internet yang kita miliki. Kita klik connect, sahabat. Nama wifi nya adalah N300, passwordnya sengaja kita buatkan kosong 300 dan logo masih tanda seru karena kita tidak melakukan enkripsi atau memberi password atau security. Kita klik connect. Oke, sudah terhubung kembali. Kita login lagi dengan user yang sama, advanced setup, kemudian di mode network LAN ini. Oke, sahabat, untuk IP address-nya kita bisa melakukan perubahan ini, kemudian subnet masknya dan juga default gateway kita samakan dengan IP address-nya. DNS-nya menggunakan DNS Google, kemudian DHCP kita disable untuk DHCP dari Totoling atau dari access point. Kita klik apply. Nah, sahabat, ini sudah melakukan perubahan IP address. Oke, sahabat, kita akan buat IP manual lagi. Untuk IP yang kita lakukan perubahan 192.168.10.2 karena IP-nya .1. Oke, kita klik apply. Yang kita buat adalah N300. Oke, sahabat, setelah kita melakukan perubahan baru bisa connect lagi. Kita masuk lagi admin. Ini administratornya belum dirubah, baru wifi. Oke, kita tetap klik advance. Di menu sistem, sahabat bisa lihat di sini ada password setting. Nah, di sini untuk curen username dan passwordnya yang admin. Oke, di sini juga admin. Untuk username baru kita juga pakai admin. Passwordnya kita bisa rubah. Oke, dan kita klik apply, update. Oke, sahabat, ini sudah terupdate. Kita coba logout. Kita coba untuk logout dan coba untuk masuk lagi dengan user admin. Passwordnya yang kita baru buat. Kita klik login. Oke, sudah sukses. Sekarang tahapannya sudah selesai dan kita akan kembalikan ke otomatis IP-nya, klik status, kemudian properties, abstain IP address otomatis. Di sini juga klik OK, dan close. Oke, sahabat, sudah selesai untuk settingan Totoling N300-nya. Akan lanjut kepada settingan MikroTik. Kita akan menghubungkan router ke MikroTik dan ke access point. Oke, sahabat, kita lanjut untuk settingan MikroTik-nya. Jadi router terhubung dengan MikroTik dan MikroTik terhubung dengan access point. Router terhubung dengan MikroTik dan di Ether 1 dan Ether 2 nya terhubung ke access point Totoling N300RH. Oke, kita langsung terkoneksi dengan access point yang terhubung dengan MikroTik. Kemudian kita buka Winbox, kita refresh.
Loginnya masih admin, password bawaannya masih kosong. Kita klik di bawah MAC address dan kita connect. Nah, inilah tampilan dari MikroTik RB9412ND yang kita pakai saat ini. Kita langsung ke IP DHCP client. Ini settingan dasar yang penting. Kita klik tambah. Internetnya ada di Ether 1 dan kita klik apply dan sudah bound, sudah tersambung di MikroTik. Langkah yang kedua, kita akan buat alamat IP address-nya. Berikutnya IP address, kita buat IP address untuk Ether 2-nya. Ether 1-nya sudah otomatis. IP address Ether 2-nya adalah 10.10.10.1/24. Kemudian kita ke Ether 2. Oke, kita klik apply dan oke. Sahabat, Ether 1 dan Ether 2 sudah ada IP address-nya. Dan kita langkah yang ketiga ke IP DNS. Kita hanya memberikan centang karena IP address-nya sudah terbaca dari router. Kita allow remote request, apply, oke. Oke, sahabat, kita pastikan sudah allow. Kemudian langkah berikut adalah IP firewall. Nah, IP firewall ini pada tab NAT, sahabat bisa lihat tambahkan untuk general, C-nya ini sosnat, kemudian di out interface ini kita klik ke internet Ether 1, access-nya masquerade, apply, oke. Oke, tahapan yang keempat sudah selesai. Kita coba tes ping, yaitu dengan klik new terminal, kemudian ketik ping google.com, dan internetnya sudah jalan, sahabat. Sudah jalan, tinggal kita buat hotspot billing vouchernya. Dengan klik IP hotspot, pada tab server ini kita gunakan hotspot setup. Karena wifi-nya pada Ether 2, pancarannya di ke access point, kita klik next. Oke, sampai selesai. Sahabat, kita buat voucher di user ini, klik user, tambah, misalkan voucher 123, kemudian kita tambah lagi untuk V2123, atau tambah name-nya user, passwordnya 123. Oke, dan juga kita bisa tambahkan user 2, password 123. Oke, cukup. Dan kita sudah masih tetap terhubung. Kita coba langsung untuk ke browser dan oke, sahabat, masih terhubung dengan N300 yang terhubung dengan MikroTik. Kita contoh masukkan user 1, password 123 yang kita buat tadi, kita klik masuk. Oke, sudah sukses dan sudah selesai. Langkah yang terakhir, kita akan membuat sistem. Terus user, nah user ini dengan password yang kosong tadi, user admin password kosong tadi, kita akan tambahkan untuk, misalkan namanya adalah admin 1, kemudian grup ini full agar bisa mengakses full. Passwordnya misalkan admin, oke, sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita klik apply, oke. Untuk admin 1 kita coba keluar, oke, dan masuk lagi untuk administratornya. Nah, di sini sudah kita coba pakai admin 1, passwordnya yang kita buat tadi, dan kita klik connect. Oke, sukses, sahabat. Dan untuk admin ini kita bisa disable atau bisa langsung mendelete dengan mengklik ini. Oke, untuk mendelete kita bisa klik ini, berarti tinggal admin yang kita buat sendiri dan jangan sampai ditebak oleh orang lain. Oke, sahabat, itulah settingan dasarnya sudah selesai, dan kita coba tes online. Ini menggunakan sumber internet dari Orbit Pro 2, paket bawaan pada saat pembelian 25 GB. Oke, sudah ready. Kita coba untuk play YouTube. Sudah oke. Sekarang kita coba untuk buka browser baru.
di Mozilla. Oke, sudah work. Kita tutup, kita coba untuk speed testnya. Ini sudah finish sebuah desain usaha hotspot WiFi dengan daya tembus dinding, dengan akses point tembus dinding. Untuk pembuatan vouchernya sudah banyak sekali, sahabat bisa lihat di deskripsi juga. Ada cara sederhana, cara jadul, bahkan menggunakan microstator maupun aplikasi yang lain. Oke sahabat, kita sudah terhubung dengan N300, pingnya 50, sahabat bisa lihat. Kemudian download saat ini 6,38. Ini dari BTS Mini yang dijangkau langsung tanpa menggunakan antena outdoor. Jadi antena bawaan dari Totolink N300. Oke, itu tes yang pertama. Masih terhubung dengan access point N300. Kita tes yang kedua. Ini semua otomatis tes. Baik servernya juga tidak dilakukan settingan, otomatis menemukan. Ping untuk tes yang kedua ini 57. Sahabat bisa lihat. Oke, downloadnya saat ini. (6,08). Kita lihat uploadnya. Jadi di waktu malam. Dari sinyal tergantung BTS juga. Start Orbit Pro 2 yang speednya bisa 30 Mbps di BTS yang sama. Di waktu tertentu menurun seperti ini. Oke sahabat, sudah tuntas. Sukses untuk sahabat semua. Silakan memulai desain bisnis WiFi atau usaha WiFi dengan daya tembus dinding untuk di ruko Anda, di hotel Anda, ataupun di kos-kosan yang bisa banyak dinding untuk bisa ditembusi oleh WiFi. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.